Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah min nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan wali songo itu betul-betul wali atau tidak gitu. Paham tidak? Kalau masalah ini kamu tanyakan sama orang Wahabi, jangankan wali songo, imam-imam saja itu bukan wali. Kok bisa? Kalau mungkin bahasa saya ini sampai kepada mereka, mereka mungkin menuding saya memfitnah lagi. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau tidak usah kamu kaget, kalau masalah ini ditanyakan sama orang Wahabi, terus mereka itu mungkin ragu, atau tidak berani menjawab, atau tidak mau menjawab, atau tidak mau mengakui, ya tidak usah kamu kaget. Kenapa? Karena jangankan wali songo, para imam saja itu, mereka sadar atau tidak sadar, mereka kategorikan mereka itu bagian dari ahli neraka. Kok bisa seperti itu? Didengar alasannya. Supaya kamu jangan langsung memvonis saya itu berbicara tanpa dasar. Apa alasan saya punya bahasa tadi itu? Alasannya adalah yang memotori itu bid'ah terbagi menjadi dua itu siapa? Para imam. Bahkan sebelum ajaran para imam itu sampai kepada setiap pengikutnya itu, yang memulai itu adalah siapa? Sahabat. Di zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih di masjid hanya 3 kali. Boleh dicek di riwayat Bukhari. Hanya berapa kali? 3 kali berjamaah dengan sahabat di masjid. Di zaman Abu Bakar juga masih sholat secara infiradi. Setiap imam dengan makmumnya, mungkin ada sholat sendiri, atau di belakangnya ikut, hanya 2, 3, dan seterusnya. Nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru sholat tarawih itu dikerjakan selama 1 bulan berjamaah di masjid. Itu bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga, yang dipimpin oleh Sulaiman bin Abil Haisam itu. Sementara laki-laki dipimpin sama Ra'isul Qura, pemimpin qari daripada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Setelah itu, maka Umar jalan-jalan, kemudian melihat, apa kata Umar dengan ta'ajub, heran itu, senang hati. Ni'matul bid'ah. Betapa indahnya ini bid'ah. Tapi bukan bid'ah sayyi'ah, bid'ah apa? Hasanah. Lebih parah lagi itu sabda Nabi SAW itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Isyarat Nabi SAW lewat hadis ini, bid'ah itu ada 2, hasanah, ada sayyi'ah. Sayyi'ah ditolak, hasanah diterima.
Sementara orang-orang Wahabi, apa mereka bilang? Bid'ah itu satu saja, tidak ada hasanah-hasanahnya. Yang ada hanya say'ah saja. Yang ada hanya apa? Say'ah saja. Jadi bid'ah madzmumah saja, tidak ada mahmudah. Kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru bid'ah, yang setiap bid'ah sesat, setiap sesat di mana? Neraka. Jadi tidak ada hasanahnya. Mereka tidak sadar kalau dari kata-kata ini, cuma mereka kan takut toh. Karena tidak berani berbicara seperti itu. Kalau bicara seperti itu, satu dunia bisa diserang ya babak belur gitu. Kalaupun tidak dikasih babak belur dengan pukulan, karena negara hukum tidak boleh toh, harus ada proses. Seminim-minimnya adalah akan diserang dengan pendapat-pendapat yang mereka bisa babak belur. Maka pembagian bid'ah hanya satu saja itu menurut mereka, karena pahamnya mereka apa? Pelaku bid'ah say'ah atau hasanah tempatnya di mana? Di neraka. Maka para imam-imam itu secara tidak sadar mereka telah memvonis mereka itu ahli neraka itu. Na'udzubillah, termasuk Umar bin Khattab. Di zaman tabi'in yang awal pertama sekali yang memberi titik kepada Al-Quran itu siapa? Yahya bin Ya'mar rahmatullah alaih. Ini juga jadi ahli neraka ini. Padahal ini orang yang salah satu muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, punya jasa besar untuk umat Islam sampai hari kiamat. Kalau tidak ada titik-titik itu, jangankan kita orang Wahabi juga tidak bisa baca Quran. Jadi ulama-ulama setelah para imam itu juga divonis semua jadi ahli neraka itu. Imam Nawawi na'udzubillah jadi ahli neraka, Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah ahli neraka, Imam Suyuti ahli neraka, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zuhur, dan pembesar-pembesar ulama dari kalangan mazahib itu nanti jadi ahli neraka semua itu. Yang tidak ahli neraka cuma Wahabi saja. Subhanallah. Kenapa? Karena bid'ahnya sementara yang memotori bid'ah ada dua itu beliau-beliau itu para imam, para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Yang memotori bid'ah ada dua itu siapa? Bukan ulama zaman sekarang, tapi ulama zaman dulu. Maka Wahabi itu tidak sadar kalau saya bicara begini, nanti bicara fitnah lagi. Oh, akalmu itu dipakai sedikit. Akal dipakai. Maka para imam saja itu kalau mereka tidak sadar mereka telah memvonis ahli neraka, apalagi wali songo. Padahal kewalian wali songo itu bukan satu orang yang memberikan kesaksian. Jangan kamu terkecoh dengan film. Kalau film itu kan hanya sutradara pingin supaya orang melihat dia bikin dengan cara begini, cara begitu. Jadi kalau ada orang dokter Wahabi ditanya misalkan tuh, wali songo wali atau tidak? Ya saya lihat Quran dulu, hadis dulu. Kalau cocok dengan Quran hadis berarti itu wali, kalau bukan tidak. Ya kalau Quran dan hadis sesuai dengan kepahaman Wahabi tidak bakalan jadi wali. Saya ulangi lagi, jangankan wali songo, imam-imam juga tidak jadi wali itu. Na'udzubillah jadi ahli neraka semua. Tapi kalau tanya ulama-ulama selain orang Wahabi, maka kesaksian itu bukan satu orang dari para ulama, para habaib, para orang-orang soleh sampai sekarang sebelum datang Wahabi itu sudah kesaksian mereka itu
menjadi bukti nyata itu bahwa Wali Songo itu adalah wali. Terus mana bukti karangan mereka, mana tulisan mereka? Emang jadi wali harus punya tulisan? Kamu kasih lihat saya, mana tulisannya Umar bin Khattab? Kamu kasih lihat bagi saya buku karangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kamu kasih lihat sama saya, mana buku karangan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bukunya mana? Kalaupun ada segelintir, mungkin Abdullah bin Abbas punya tulisan, punya tafsir Ibnu Abbas itu. Tapi berdasarkan hadis Nabi SAW, tatkala ada sekelompok umat Islam yang bagus-bagus itu, mengatakan orang ini bagus, orang ini baik setelah meninggal dunia. Mafhum hadis Nabi SAW. Maka kata Rasulullah SAW, wajabat, telah wajib ke atas dia surga. Ini yang kesaksian mengenai kewalian Wali Songo itu bukan hanya segelintir saja itu, tetapi satu Indonesia, satu Indonesia. Kalaupun di situ ada dukunnya, yaitu kan hanya ikut toh, tapi yang jadi rujukan bukan mereka gitu kan. Bukan mereka, tapi ada ulama-ulama yang memberikan kesaksian Wahabi. Bahasa ini kan dari mereka, dari para ulama-ulama yang tidak punya kepentingan sampai ke kita. Yang kedua adalah bukti nyata mereka wali itu, keikhlasan dalam perjuangan. Kamu lihat ini, kalau tidak ada perjuangan mereka, 95% Indonesia sembah pohon itu, sembah batu. Mereka dengan ikhlas datang tinggalkan Yaman ke Hadramaut, itu dari Hadramaut sana, kemudian ke Gujarat, kemudian ke Samudra Pasai, jalan itu naik kapal, tidak tahu zaman dulu naik perahu atau naik kapal, tidak ada pesawat. Sampai ke sini bukan seperti orang Belanda, bukan seperti orang Jepang, bukan seperti orang Portugis datang menjajah untuk mengambil hasil bumi. Kamu boleh lihat dalam sejarah, adakah salah satu dari wali-wali itu jajah orang Indonesia kemudian bawa pulang ke negara asli mereka? Tidak ada. Sebab keikhlasan mereka berjuang, apa yang terjadi? Mbah-mbahnya Wahabi juga itu jadi orang Islam itu. Kalau tidak masih jadi penyembah patung berhala itu. Maka kita husnuzon bahwa mereka adalah wali itu. Husnuzon, mereka adalah wali. Paham tidak? Jadi jangan kalau ditanya yuk mereka wali, ya, untuk apa dijawab tidak atau tidak tahu, bahasa yang sudah masyhur. Yang ketiga, salah satu bukti saat Siti Jenar itu dipenggal kepalanya itu, kalau mereka bukan ahlus syariat, kalau mereka bukan orang-orang yang bodoh dalam agama, tidak bakalan orang penggal itu Siti Jenar yang menurut kepahaman Wali Songo akan menyesatkan orang lain saat menyebut ini Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu Allah. Walaupun ini masalah khilafiyah, ada yang mengatakan ucapan ini menyebabkan orang jadi kafir. Ada yang mengatakan kalau dalam keadaan kalau wali jazab, wali majzub, sepakat tidak jadi kafir. Karena saat itu akalnya masih di luar jangkauan. Tetapi Wali Songo mengambil keputusan untuk membunuh itu Siti Jenar sebab apa? Demi kemaslahatan. Kalau kemaslahatan nanti masalah Siti Jenar itu betul atau tidak serahkan sama Allah. Tapi ucapan-ucapan itu akan membahayakan orang awam terutama. Jelas ya? Nah, makanya
Jangan tanya-tanya itu wali songo wali atau tidak sama orang Wahabi, walaupun dia doktor, profesor, apalagi di atas itu. Tidak ada lagi? Hah? Tidak lagi toh? Doktor, profesor, semua titel-titel jangan tanya. Karena kalau dia bilang kembali ke Al-Quran hadis, semua masuk neraka sudah. Cuma dorang saya yang selamat itu. Berkaca dulu, kaca dulu. Semoga diberi hidayah mereka, petunjuk untuk kembali ke jalan yang lurus. Amin ya Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Subhanallah.